Hai, selamat datang kembali di channel Jen House. Di video kita kali ini kita akan membahas mengenai sebuah rumah. Dan saat ini kita berada di Villa Desani, yaitu tepatnya di Maryland ya. Nah, rumah yang mau kita bahas kali ini adalah tipe 55 dari tipe Desani ya. Nah, rumah ini memiliki bentuk Skandinavian ya teman-teman. Nah, Skandinavian itu terlihat dari mana? Dia terlihat dari bentuk atapnya ya. Kalau teman-teman lihat, rumah ini memiliki bentuk atap plana, itu atap segitiga ya. Nah, atap plana atau atap segitiga ini adalah atap yang paling mudah dalam maintenance dan juga dia anti bocor. Nah, rumah ini juga memiliki satu fasad yang menarik ya. Kalau teman-teman lihat, dia memiliki sedikit permainan batu tempel ya. Oke, ini namanya bata expose yang memberikan nuansa yang berbeda gitu. Nah, Pantone rumah warna ini adalah satu, dia warna-warna alam ya. Bisa teman-teman lihat, dia menerapkan warna putih dan ada permainan bata expose, serta dia ada warna jendela yang berwarna hitam ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya cara pengaturan kompresor AC ya. Nah, kompresor AC itu dia letakkan pas di bagian bawah jendela ya. Pas di bagian bawah jendela. Jadi seolah-olah kompresor AC ini adalah merupakan bagian dari fasad rumah ini. Nah, rumah ini memiliki luas tanah 6 kali 13,5 dengan luas bangunannya adalah 55 meter persegi. Jadi kalau kita lihat, rumah ini dibagi menjadi dua bagian ya. Yang di satu adalah bagian Skandinaviannya, dan di depan bagian Skandinavian itu ada tamannya ya. Nah, suatu rumah itu memiliki taman itu cukup baik ya, karena dia harus ada resapan dan sebagai penghijauan ya. Nah, salah satu yang membuat fasad itu menarik adalah permainan maju mundur ya. Jadi maju mundur itu kalau teman-teman lihat di bagian Skandinavian ini dia dimajukan, dan mundurnya itu adalah di bagian rumah carportnya ini ya. Jadi tampilan itu jadi lebih menarik. Untuk di 3 meter berikutnya dia memiliki carport ya. Oke, dia memiliki carport. Jadi ini untuk mobil masih bisa masuk ya. Nah, pemilihan keramiknya itu dia menggunakan keramik 40 x 40 yang keset ya. Dia memiliki keramik 40 x 40 yang keset. Oke. Tapi kalau teman-teman nanti beli di rumah ini, ada baiknya membuat kanopi lagi ya. Oke, buat kanopi lagi. Oke, masuk ke sini. Nah, rumah ini juga memiliki ada teras ya. Nah, terasnya ini sekitar kurang lebih 80 cm ya. Di sini diletakkan 2 kursi dan 1 meja ya. Ini untuk menerima tamu yang ya bisa kita bilang tidak begitu dekat lah. Oke. Nah, di sini juga perumahan ini dia menggunakan dia menggunakan UPVC ya. Jadi jendelanya ini materialnya UPVC. Jadi kalau teman-teman tahu, kelebihan dari UPVC ini adalah dia kedap terhadap suara ya, dan dia lebih awet, tahan rayap ya. Nah, yang gua suka itu di sini dia itu diberikan silen warna hitam ya. Mungkin bisa dilihat, dekatkan. Nah, ini silennya dia warna hitam ya. Nah, silen warna hitam ini kelebihannya dia lebih mudah menyarukan debu ya. Jadi debunya itu tidak terlihat dengan adanya silen hitam ini. Oke. Nah, untuk pintunya sendiri, pintunya ini dia terbuat dari kayu solid ya. Dan dia memiliki gagang handle yang besar seperti ini. Oke. Nah, handle yang besar seperti ini, kalau teman-teman mau pakai handle yang besar seperti ini, ada baiknya dia menggunakan kunci pelor seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini. Ya, menggunakan kunci pelor. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam rumahnya. Oke, ini adalah ruang tamunya ya. Jadi ruang tamunya ini dia berukuran kurang lebih sekitar 2,5 dikali
3 meter ya, 2,5 kali 3 meter. Nah, kalau teman-teman lihat ruang tamu ini diatur dengan Pantone warna yang pertama dia menggunakan warna coklat tua, abu-abu dan juga warna kayu muda ini ya, lebih ke arah krem ya. Nah, ada baiknya dalam mendesain interior rumah itu warna itu jangan terlalu banyak teman-teman, karena kalau terlalu banyak warna di dalam suatu interior rumah itu kurang menarik dilihat. Nah, kalau di rumah ini dia hanya menerapkan 3 Pantone warna, yaitu krem muda, coklat tua dan abu-abu ya. Nah, pengaturan tata letak layout ini juga bisa teman-teman lihat ya. Jadi dia sengaja di sini buat TV, kemudian ada coffee table-nya, lalu di sini ada extra bench ya untuk tambahan, dan di sini adalah sofa. Jadi kalau kita lihat ya, nah kita nonton seperti ini enak sekali. Jadi dalam melakukan desain interior ada baiknya eye level antara mata ke TV itu diatur. Nah, ini salah satu mengaturnya adalah teman-teman bisa pilih dulu ya, apakah yang dibeli TV-nya dulu atau kursinya. Nah, kalau teman-teman sudah membeli kursinya dulu, teman-teman harus mengatur ketinggian dari kredensa ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat eye level ya. Oke. Nah, kemudian peletakan yang benar nih. Di sini dia ada satu karpet ya. Jadi karpet ini diletakkan di bawah meja, tujuannya agar membuat suasana lebih hangat atau lebih warm ya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat lagi, ini wall panelnya. Dia wall panelnya itu menarik ya. Dia wall panel dibentuk seperti huruf L terbalik ya. Oke, kemudian dibikin satu tulisan berbentuk love. Oke. Jadi, kenapa di sini ada tulisan love? Rumah itu kalau tidak ada cinta, ya, maka tidak nyaman untuk ditinggali ya. Ini dia modelnya, ya, dia model laci, ya. Oke, banyak penyimpanan. Nah, di sini dia menggunakan wallpaper ya. Wallpaper sebagai focal point di ruang tamu ini ya. Kemudian ini menggunakan HPL warna krem muda ya, ini pun pakai HPL ya. Oke, nah tak lupa ini yang lebih kerennya lagi. Jadi di samping meja itu dia pakai sebuah lampu ya. Nah, ada baiknya dalam mendesain rumah, kalau bisa itu lampu itu spotnya banyak ya, seperti rumah ini ya. Nah, dia memiliki banyak titik-titik lampu. Oke. Semakin banyak titik-titik lampu, maka membuat pendaran cahaya itu semakin banyak. Ya. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan, kalau misalkan semua lampu ini dimatikan, dan lampu ini sendiri yang menyala, itu akan membuat suasana rumah ini jadi lebih homey ya. Ya, bisa lebih dramatis gitu. Oke. Nah, tak lupa di bagian sini dia dikasih istilahnya permainan ornamen cermin ya. Nah, ini dikasih APL, kemudian dikasih ornamen cermin seperti ini. Nah, ini adalah daerah dining roomnya ya. Nah, untuk memisahkan antara living room dan dining room, maka dibuat suatu wall panel seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini dia HPL yang berbentuk L. Kemudian dia dipisahkan oleh wallpaper yang berwarna abu-abu, ya. Dia dipisahkan oleh wallpaper yang berwarna abu-abu. Kemudian di sini dia membuat wall panel yang menegaskan atau yang dia menegaskan perbedaan antara ruang makan dengan ruang tamu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Wall panel ini seperti ini didesain. Dia menggunakan AVL dengan warna krem muda dipadu padan dengan
warna coklat tua, ya. Krem muda, coklat tua, lalu diberikan cermin biasa ya. Nah, cermin biasa ini diberikan potongan seperti ini agar tampilannya lebih ada permainannya ya. Nah, dengan adanya cermin di ruang makan ini akan memberikan ilusi ruang ini lebih luas. Dan ada baiknya kalau menurut Feng Shui ya, apabila suatu ruang makan itu ada cermin, menurut Feng Shui berkah itu bisa berlimpah. Jadi ada baiknya ruang makan selalu disertai dengan cermin. Ya, tak lupa ini ada permainan dinding, ornamen dinding. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada yang kecil, kemudian naik dia yang sedang, naik lagi dia yang besar. Ya, nah, jadi permainan-permainan sederhana seperti ini membuat wall panel ini jadi tampil lebih keren menurut saya, lebih keren. Oke. Nah, meja makan ini dia bentuknya kotak. Ini ada baiknya kalau dia bentuk kotak seperti ini, lampunya itu dia mengotak juga. Ya, dia bentuknya lampunya mengotak. Kalau ini dia lampunya membulat ya. Ini kalau bisa lampunya mengotak. Nah, kemudian untuk membedakan antara ruang tamu dan ruang makan, di sini juga diberikan karpet ya. Nah, dia diberikan karpet. Jadi pada saat kita makan, kita lebih nyaman atau lebih hangat untuk bercengkrama di sini. Agar rumah ini terlihat lebih luas, jadi daerah ini adalah open space. Ya, open space. Artinya open space itu apa? Untuk living, dining, dan kitchen, LDK, daerah LDK itu dijadikan menjadi satu ruangan ya. Jadi teman-teman lihat, kalau misalkan kita di sini lagi makan ya, nah pada saat kita makan ya, kita makan dengan adanya konsep open space seperti ini, maka kita bisa berinteraksi dengan tamu kita yang ada di living room. Nah, ini adalah daerah dapurnya ya. Oke, teman-teman bisa lihat daerah dapurnya ini dia cukup pakai HPL saja. Dan di sini ada wallpaper ya. Nah, ini adalah dapurnya yang diberikan itu adalah dapur dari beton ya. Meja beton yang dilapisi oleh homogeneous style warna hitam ya. Nah, ini ujungnya ini sudah dipinggul ya, tapi pinggulnya hanya setengah ya. Oke, ini di shoot dekat. Nah, di shoot dekat. Nah. Oke, nah. Dalam mendesain sebuah dapur, kita juga harus mengerti tentang segitiga dapur atau triangle dapur ya. Kalau rumah ini memang rumah ini tidak menerapkan sistem segitiga dapur ya, karena kenapa? Pada saat kita buka kulkas ya, kita harus ke daerah sink lagi gitu. Jadi ada pergerakan ke sana. Daerah sink, baru di sini meja preparasinya, baru sini memasaknya. Ya. Nah, sebenarnya untuk mendesain dapur yang baik itu ada baiknya setelah kulkas itu adalah sink. Baru preparasi, baru tempat masaknya. Nah, tak lupa dalam pembuatan kitchen set ini, Pantone warna yang dia ambil pasti sama, yaitu warna hitam, coklat tua, dan warna kayu muda ya, warna krem muda ya. Nah, Pantone warna ini diulang lagi dari ruang tamu ke dapur ya. Nah, ini adalah cooker hooknya ya. Jadi pembuatan dapur yang baik itu, cooker hook ini ada dijegok sedikit ke atas. Oke, dijegok ke atas. Nah, yang gue suka itu dapur ini kelihatan clean ya. Kalau teman-teman lihat di sini, nah di sini tidak ada handle ya, tapi membukanya itu dari atas. Nah, oke, dia membuka dari atas. Jadi dia dicoak di sini ya. Jadi coak di sini. Oke, ya. Nah, kemudian setelah
dia pakai homogeneous style, dia menggunakan kaca sebagai backsplash-nya ya. Nah, ini disebut dengan kaca brown mirror ya. Kaca itu kan banyak, ada kaca brown mirror, grey mirror. Nah, ini dia pakai brown mirror. Ya, tujuannya agar membuat rumah ini tampilannya lebih mewah ya. Dia pakai brown mirror. Nah, dengan adanya kaca brown mirror ini, maka ruangan ini akan memberikan tampak seperti seolah-olah lebih luas ya. Oke, bisa teman-teman lihat, dia jadi ada reflektif ya. Dia ada reflektif, membuat ruangan ini jadi lebih luas. Nah, rumah ini juga menggunakan homogeneous style ya. Ukuran 60-60, dia warnanya dia ke krem-krem muda ya. Ukuran 60x60. Nah, di samping meja makan itu ada sebuah kamar ya. Kita masuk dulu ke kamar satunya. Nah, biar teman-teman lihat, di sini kan dia tidak ada pintu ya. Jadi karena nama ini rumah contoh, sengaja pintu tidak dibuat agar penghuni atau pengunjung itu bisa langsung melihat rumah contoh ini ya. Oke, yuk. Nah, ini saya rasa didesain untuk kamar anak cewek ya. Bisa dilihat dari adanya spray warna pink. Kemudian ada permainan ornamen-ornamen yang buat cewek-cewek ya, seperti ini ya. Oke, ini seolah-olah dibuat bahwa anak ini dia suka bidang fotografi ya. Oke, nah rumah ini pun didesain dengan Pantone warna, dia agak lebih ke biru-biru hijau ya, hijau-hijau ke putih ya. Oke, ada permainan putih hijau garis-garisnya ya, dia ke biru atau hijau nih ya. Oke, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah, tempat tidur itu dibuat seperti ini ya, jadi dia ada permainan jeglokan ke bawahnya supaya tujuannya memberikan ruang tambahan untuk lemarinya ya. Oke. Nah, dengan adanya jeglokan masuk ke dalam seperti ini bisa sebagai tempat duduk ya. Nah, oke. Nah, tak lupa di sini juga ada laci-laci ya. Ada baiknya kamar yang kompak itu harus disertai dengan laci-laci yang cukup banyak ya. Nah, tak lupa di atas tempat tidur ini dia diberikan ambalan ya sebagai ekstra tambahan untuk penyimpanan. Dalam sebuah ruangan atau kamar dia harus memiliki satu focal point. Nah, di kamar ini focal point itu terletak di wallpaper ini ya, wallpaper bunga-bunga ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di sini dia warna wallpaper polos ya, hijau ke putih polos, di sini sama, di sini sama, tapi di sini dibedakan dia gitu, sehingga pada saat orang masuk maka orang akan tahu ini adalah focal point dari kamar ini ya. Nah, tak lupa di sini diberikan tempat, mungkin tempat untuk meletakkan kain kotor ya atau tempat sampah. Lalu di sini diberikan sedikit meja belajar ya. Nah, ini meja belajarnya. Oke, nah ini meja belajarnya. Oke, ini keren ya. Nah, dalam mendesain meja belajar itu ini benar ya. Nah, jadi dia meja belajar ini harus di overlap. Ya, ini dimajukan supaya pada saat pada saat menutup laci kita tidak kena ya. Oke, kemudian ini dicowak lagi supaya lebih memudahkan dalam mengambil, supaya lebih memudahkan dalam membuka lacinya ya. Oke, cukup menarik. Nah, tak lupa di sini diberikan lampu LED strip ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, dengan banyaknya lampu di suatu ruangan itu bisa membuat ada ambience tambahan yang membuat jadi lebih hangat rumahnya ya. Oke, kita perhatikan ya. Kalau misalkan ini saya matikan, oke, keren kan? Jadi kalau lampu dimatikan hanya ada permainan LED strip saja, jadi dia tampak lebih homey ya rumah itu kalau pakai cahaya warna kuning. Oke, menarik. Oke, tak lupa di bagian bawah tangga. Nah, ini salah satu pemanfaatan ruang ya.
Di bagian bawah tangga itu dibuat sebuah ruang kerja ya, kalau kita bilang ya. Ini ruang kerja. Oke. Jadi dimanfaatkan ruang kerja. Di sini adalah storage penyimpanan ya. Oke, penyimpanan sudah pakai soft closing. Di sini terbuka. Keren ya. Di zoom. Delicious place, berarti tempat yang lezat. Oke. Nah, kemudian di sini juga dibuat bukaan-bukaan dari kaca. Oke. Nah, ya, luar biasa ya. Jadi supaya meja ini terlihat terang dan tidak gelap, maka diberikan permainan lampu-lampu seperti ini. Ya, jadi dia ada pendaran cahaya, membuat meja kerja ini tampak nyaman sekali deh. Tampak nyaman sekali ya teman-teman ya. Oke, nah ini sebagai rak-rak untuk memajang benda-benda ya, seperti ini ya. Nah, ini adalah coffee layer require ya. Kemudian buku-buku. Oke. Nah, masuk ke sini. Nah, di sini dimanfaatkan dia sebagai rak-rak untuk meletakkan barang-barang ya. Jadi ada baiknya setiap detail ruangan itu bisa kita manfaatkan ya. Oke. Baru kita masuk kamar mandinya. Oke. Nah, kamar mandinya ini bisa teman-teman lihat. Jadi developer ini tidak pelit. Dia membuat kamar mandi yang full keramik ya. Nah, keramik dari bawah sampai ke atas. Kemudian sudah dapat kloset duduk ya, pakai jet shower ya. Oke. Lalu di sini ada shower hanging ya. Oh, ini merek bagus nih dari Paloma ya. Oke. Nah, ini ada perpaduan antara warna coklat dengan kotak-kotak warna coklat putih ya. Yang keset. Nah, ini lagi. Apabila floor drain ini teman-teman letakkan tidak di ujung, sebenarnya floor drain yang baik itu diletakkan di ujung. Nah, karena ini tidak dapat di ujung, ada baiknya ini dipotong lagi ya. Nah, oke, jadi potong lagi, jadi air itu akan menuju ke floor drain. Ya, jadi menarik ya. Oke, kita masuk ke kamar berikutnya. Ini adalah kamar anak kedua ya, atau bisa juga dijadikan sebagai kamar master. Kalau di rumah contoh ini dijadikan kamar kedua. Nah, pada saat kita masuk ke dalam ya, ini kalau nggak salah lebarnya adalah sekitar 80 lebar manusia untuk berjalan berdasarkan data arsitek. Lalu di sini diberikan dia meja ya. Oke, ini sebenarnya adalah wall panel TV, tapi mungkin TV-nya belum diletakkan ya. Nah, Pantone warnanya dia adalah warna abu-abu dicampur dengan warna kayu oak ya. Oke, lalu diberikan permainan ambient light melingkar, jadi seperti seolah-olah kotakan TV ini jadi ada cahayanya ya. Oke. Nah, ini salah satu ide yang menarik ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu tidak mau membobok-bobok tembok untuk menambah colokan-colokan seperti ini, maka bisa disiasatin dengan penggunaan interior seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kabel-kabelnya itu sebenarnya berada di belakang wall panel ini ya, lalu dibuat colokan-colokan seperti ini. Menerus dari sini ya, itu dilanjutkan ada perbedaan warna lagi, krem muda dengan coklat oak tadi ya. Nah, ini mempertegas bahwa daerah ini adalah sebagai tempat meja ya, bisa meja rias, bisa meja kerja ya. Oke, karena ini ada bangku puffingnya, bangku puff. Oke,
Nah, perbedaan Pantone warna ini mempertegas bahwa ini adalah mejanya, ini adalah meja untuk TV, ya. Jadi, ini kalau istrinya lagi berias mungkin bisa di sini, atau anaknya lagi belajar mungkin bisa di sini ya. Oke, di depannya itu sudah ada cermin dan ini ada ambalan-ambalan, ya. Nah, di sini juga ada bedside table-nya ya. Bedside table dipadu padan dengan meja standing lamp seperti ini, ya. Nah, kemudian di atasnya ini diberikan ornamen cermin-cermin ya. Jadi dengan banyaknya cermin di dalam satu ruangan itu bisa menambah ilusi ruangan itu tampak lebih besar. Kemudian dia pakai kasur seperti ini kasur ukuran queen size. Lalu ini dikasih empuk-empuk ya, busa supaya dia lebih nyaman. Oke, di sini penempatan jendelanya ya. Jadi dengan penempatan jendela seperti ini cukup baik ya, kita tahu bahwa hari itu sudah siang ya, pas kena ke wajah kita ya. Nah, ini menggunakan roller blind ini ya. Oke, roller blind untuk supaya matahari itu bisa kita atur banyak atau tidaknya sinar masuk ke dalam rumah. Menarik, peletakan AC-nya juga cukup baik karena AC itu yang baik seperti ini ya, dia kenanya itu ke bagian kaki, tidak langsung ke bagian badan ya, seperti ini. Oke, untuk membuat rumah ini tidak membosankan, diberikanlah hiasan-hiasan ya, 3 seperti ini. Oke, untuk membuat suatu lemari yang bagus ya, enak dilihat, estetik seperti ini ya. Jadi lemari ini adalah floor to ceiling ya, dari bawah langsung dia ke atas. Nah, dengan tidak adanya ruang di atas lemari itu menghindari debu berada di situ ya. Jadi kalau kita buat lemari ini sampai ke atas, debu itu tidak akan bisa bersarang di celah-celah balik lemari kita. Oke, jadi lemari ini dia menggunakan Pantone warna kayu oak kembali, kemudian HPL warna krem muda dipadu padan dengan handle berwarna emas ya. Jadi warna kayu oak coklat tua dengan warna krem muda serta handle warna emas, rupanya masih nyambung ya. Oke, ini lemarinya ya, makanya ini dikasih space. Di sini tidak ada bedside table supaya lebih memudahkan untuk saat membuka lemari. Kalau di sini dikasih bedside table, saya rasa lemari nggak bisa dibuka ya. Oke, di rumah contoh ini karena ceiling ini tinggi ya, di sini ceilingnya itu kan ada yang tinggi, ada yang di bawahnya ya. Nah, ceiling yang tinggi ini bisa teman-teman manfaatkan untuk membuat mezanin seperti ini ya. Oke, di sini dibuat mezanin. Nah, bisa teman-teman lihat ya, mezanin ini dibuat dari bahan, ini bahan kayu ini ya. Kalau nggak salah ini namanya kayu papan jati Belanda. Oke, yang kemudian di varnish hingga warnanya seperti ini, lalu dipadu padan dengan warna hitam dari besi. Ini besi menggunakan besi hollow 5x5 dan besi bulatnya. Oke, tapi ada kelemahannya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman dalam mendesain railing tangga, ada baiknya railing tangga itu jangan seperti ini ya, jangan seperti horizontal. Karena kenapa? Kalau seperti ini anak-anak tuh bisa manjat ya. Jadi ada baiknya dalam mendesain railing tangga itu yang vertikal. Oke, yuk kita naik lagi. Nah, di sini dia dikasih cermin besar. Nah, tetap ada lagi tambahan cermin supaya membuat ilusi ruangan ini terlihat lebih luas.
Oke. Nah, di sini pun ada perbedaan warna ya. Jadi setelah dia menggunakan kayu, dia menggunakan sejenis seperti SPC atau vinil ini ya. Ya, warna abu-abu muda. Ya. Ya, warna abu-abu muda. Dan kemudian di sebelah sini adalah menggunakan wallpaper ya. Warna abu-abu muda dipadu padan dengan warna emas, jadi agak mirip dengan tangganya. Oke, nah di sini ada space lagi. Ya, nah space ini sebenarnya bisa teman-teman gunakan sebagai tempat ruang kerja bisa, ya, atau tempat duduk-duduk santai bisa ya. Kemudian di sini ada permainan hiasan dinding, jadi tampak lebih menarik ya. Oke, begitu masuk dari tangga, nah ini adalah mezzaninnya ya. Nah, di rumah contoh ini mezzanin ini dijadikan sebagai kamar tambahan. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini ada cermin yang besar. Kemudian dia memanfaatkan sudut ruangan. Dia memanfaatkan sudut ruangan bentuk L, ini bisa dijadikan sebagai meja bisa ya, kalau meja lesehan ya. Oke, ke situ. Ini meja lesehan bisa juga. Nah, ya, meja lesehan. Nah, di sini ada tempat penyimpanan. Lalu di bagian sininya dia jadikan sebagai meja rias ya. Oke, Pantone warnanya kembali lagi. Ini warna HPL kayu oak ya, padu padan dengan warna krem. Nah, di sini sebagai focal point ruangan ini adalah warna hijau ya. Oke. Lalu di kasur ini dikasih busa ya. Lalu ada permainan butterfly. Tujuannya supaya ceilingnya itu lebih ceria ya. Oke, yang unik ceilingnya bisa teman-teman lihat. Ceilingnya ini tidak flat-flat saja ya. Nah, dia ada permainan seperti ini. Oke, dia mengikuti bentuk rumahnya. Dia mengikuti bentuk rumahnya. Ya. Oke, tak lupa di sini ada cermin juga sebagai supaya bidang yang besar ini tidak flat ya, dikasih cermin. Nah, di sini juga lemarinya. Nah, ini adalah lemari yang diekspos ya, jadi bajunya kelihatan. Jadi kalau teman-teman mau pakai lemari seperti ini, ada baiknya ya rapi selalu ya, karena bajunya diekspos. Kemudian di atas ini ada storage, tempat penyimpanan. Di sini juga ada storage. Tak lupa di sini juga ada cermin ya. Nah, dengan banyaknya cermin terlihat kamar ini jadi lebih besar. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan Pak Kevin. Halo Pak Kevin, apa kabar Pak? Hai Mas Ferry, kabar baik Mas Ferry. Baik ya. Nah, ini kita mau wawancara Pak ya. Baik, jadi kenapa kita harus beli rumah di Villa Desani Pak? Oke Mas Ferry, nah ini saya jelaskan dahulu nih. Pertama, di Villa Desani itu alamatnya di Jalan Abdul Sani Mutholib, Pasar 2 Barat Ujung, Medan Marelan ya. Nah, kenapa sih harus beli di Villa Desani? Nah, ini semua orang ini udah pada tahu nih bahwa saja di Medan Marelan itu sudah sangat maju Mas Ferry ya. Kemudian di Villa Desani sendiri itu dekat banget dengan pusat-pusat perbelanjaan yang modern. Seperti halnya ada Suzuya Mall, kemudian ada juga Irian Supermarket, dan kemudian bukan hanya itu, di Villa Desani sendiri itu dekat dengan pasar tradisional juga. Wow. Jadi untuk para penghuni yang ada di villa ini, mereka tidak bingung lagi Pak ya? Benar. Belanja kemana gitu? Benar banget, Iya. benar banget Mas Ferry. Kemudian juga kalau untuk di Villa Desani sendiri, itu dekat juga ke pusat-pusat kuliner. Pusat kuliner yang tradisional maupun yang modern. Iya. Nah, kalau yang modern sendiri untuk Villa Desani itu dekat ke, pertama ada dekat ke Jeko,
kemudian dekat ke McDonald dan juga dekat ke Starbucks. Nah, di Marlan sendiri sudah ada Starbucks tuh, Mas Ferry. Wow, luar biasa. Berarti akses kemana-mana mudah dan gampang, Pak ya. Benar, Mas Ferry. Kemudian kenapa kita harus beli rumah di tipe 55 ini, Pak? Oke, Mas Ferry, untuk tipe 55 Villa Desania, Mas Ferry ya? Iya. Oke. Oh, ini saya jelaskan dulu nih. Kalau di Villa Desani itu bentuknya cluster, yaitu one gate system. Oke. Kemudian security 24 jam. Oke, berarti keamanan terjamin, Pak ya? Pasti, Iya. pasti Mas Ferry. Untuk tipe 55 dari Villa Desani ini, yang pertama itu untuk desainnya sendiri itu sudah sangat kekinian, sudah pakai model Skandinavia. Wow, luar biasa, Pak. Benar. Kemudian di tipe 55 ini juga sudah disiapkan oleh developer agar bisa bangun 3 kamar tidur. Bisa bangun setengah lantai ke atas tipe mezanin, sehingga walaupun rumah satu lantai bisa punya 3 kamar tidur. Wow, jadi seperti satu lantai berasa 2 lantai, Pak ya? Benar banget Mas Biasa. Ferry. Nah, sekarang nih masalah duitnya nih, Pak. Oke, Mas Nah, Ferry. berapa harga untuk rumah tipe 55 di Desani? Kalau saat ini harganya sangat affordable, yaitu di 475 juta rupiah. Wah, itu harga cash ya, Pak ya? Ya, Jadi benar. untuk yang orang yang masih budget itu, ada nggak cara pembayaran yang bisa memudahkan, Pak? Untuk saat ini kami akan membantu para customer, khususnya kaum milenial, apabila ingin membeli rumah secara KPR, kita akan bantu untuk DP-nya itu di 0%. Wow, luar biasa, Pak ya? Benar, Mas Ferry. Apakah ada promo-promo yang lain, Pak? Oke, untuk promo yang lainnya saat ini developer memberikan promo yaitu subsidi biaya-biaya sebesar 20 juta rupiah. Nah, apa sih itu subsidi biaya-biaya? Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ketika membeli rumah, customer itu akan menanggung biaya-biaya seperti yang pertama, pajak pembelian ataupun BPHTB, Ya. yang kedua AJB, BBN, kemudian biaya notaris. Nah, kalau masuk ke KPR ada namanya biaya KPR. Nah, ketika semua biaya ini kita gabung, nanti developer akan memotong 20 juta, memberikan subsidi 20 juta untuk biaya-biaya tersebut. Wow, jadi promonya cukup menarik, Pak ya? Benar banget, Mas Ferry. Oke, jadi apabila ada teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, nanti kita akan cantumkan apa Pak ya, nomor yang bisa dihubungi ya. Siap. Di bawah ini ya, Siap. Pak. Oke. Terima kasih Pak Kevin. Terima kasih banyak, Mas Ferry. Sampai jumpa di video berikutnya.